Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam channel Mas Mif Guru Kampung Official. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat portofolio digital bagi guru dengan memanfaatkan Google Sites yang ada pada akun belajar.id yang teman-teman miliki. Setelah teman-teman melalui proses penilaian SKP dari bulan Februari sampai bulan Mei ini, mungkin teman-teman sudah mengumpulkan beberapa file atau berkas ya teman-teman. Nah, agar file atau berkas tersebut tidak tercecer kemana-mana, maka dapat kita susun secara rapi dalam suatu tempat, yaitu portofolio digital. Oke, langsung saja teman-teman, silahkan teman-teman login Google menggunakan akun belajar.id yang teman-teman miliki. Setelah itu silakan teman-teman klik tanda titik 9 pada sudut kanan atas, kemudian diklik, maka akan tampil beberapa menu pilihan ya teman-teman. Silahkan teman-teman memilih yang ini, menu sites atau sites ya. Silahkan teman-teman diklik, maka akan muncul tampilan, nah ini Google Sites ya teman-teman. Lalu silahkan teman-teman pilih yang situs kosong. Nah, akan terbuka situs kosong. Maka teman-teman akan diarahkan membuat sebuah portofolio kepada situs kosong ini. Silahkan teman-teman mulai membuat. Langkah pertama, teman-teman masukkan nama situs, ketikkan misal portofolio digital, portofolio gitu ya, misal nanti. Nah, ini sudah jadi namanya teman-teman. Lalu teman-teman bisa menambahkan logo. Logo ini bisa diambil dari laptop atau komputer teman-teman filenya ya. Saya pilih ini tadi, kemudian brand image, lalu upload. Silahkan teman-teman, ini sudah saya ambil dari sini teman-teman. Nah, logo saya kasih yaitu logo SD ya teman-teman, seperti ini. Nah sudah tampil seperti ini teman-teman. Oke ya. Lalu untuk judul halaman bisa teman-teman ganti, misalnya portofolio digital di SD Negeri C1. Nah, ini untuk tulisannya bisa teman-teman pilih font hurufnya, saya kecilkan dulu. Misalnya saya kecilkan jadi ini 24. Lalu untuk tulisannya saya ubah misalnya komik. Nah, seperti ini teman-teman. Gini aja. Ini saya lebarkan ini aja teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk background yang belakang ini teman-teman bisa teman-teman ganti, ada dua pilihan. Yang pertama itu upload. Upload itu bisa dari komputer atau laptop teman-teman, atau juga bisa pilih
kalau milih ini sudah disediakan. Misalnya saya tekan menu pilih ini, terus kemudian akan muncul, nah ini teman-teman, akan muncul yang ada pada situs. Nah, saya pilih seperti ini. Ini kalau pilih ya, yang ada di Google Search. Kalau upload, silakan teman-teman upload dari yang ada di laptop atau komputer teman-teman. Misal saya pilih yang ini. Iya, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu sudah jadi ya teman-teman. Ini halaman pertama atau dashboardnya teman-teman. Itu. Lalu untuk menambah halaman, silahkan teman-teman ini klik halaman atau page, lalu klik tanda tambah halaman baru. Saya tambahi profil, selesai atau done, lalu tambah lagi misalnya perangkat pembelajaran, klik selesai atau done, tambah lagi misalnya data kelas, klik selesai atau done, lalu ada juga misalnya share pengembangan diri saja ya, pengembangan diri, saya klik selesai. Lalu ada juga misal publikasi, nah, saya ketik selesai. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Lalu untuk kembali ke halaman muka ya teman-teman. Di halaman muka ini tadi kan berisi dashboard ya teman-teman. Misalnya terus saya kasih kontennya, kita scroll ke bawah, kita alihkan lagi ke sisipkan teman-teman, lalu pilih blokir konten ini, misalnya saya pilih satu, kita bisa kasih foto atau video tentang instansi teman-teman. Misal saya ini kasih, ini tanda tambah ya, terus kemudian saya pilih dari YouTube saya teman-teman. Ini nama channel saya misalnya. Nah, ini sudah muncul berbagai macam video yang ada pada YouTube saya teman-teman, yang berkaitan dengan SD misalnya, yang telah diupload. Apa ya teman-teman? Nah, misalnya ini kegiatan ya, kegiatan yang sudah saya upload di YouTube ini teman-teman. Nah, ini baru proses teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya. Lalu di sini misalnya kasih keterangan SD Negeri Raji 1 merupakan salah satu sekolah yang berada di wilayah Korwil Diput Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Misalnya teman-teman seperti ini. Lalu untuk font hurufnya bisa kita kecilkan sesuai kebutuhan. Lalu font hurufnya juga bisa kita ganti. Misal saya ganti ini teman-teman. Nah ini dashboard
dari portofolio digital yang saya miliki teman-teman. Terus misalnya bawahnya bisa dikasih peta dari sekolah ya, peta dari sekolah, misal SD tidak muncul teman-teman, Desa Raji misal. Nah ini baru muncul teman-teman. Nah ini munculnya terlalu jauh, saya ambil yang ini teman-teman, yang ini coba. Nah ini yang tepat di samping sekolah saya teman-teman. Nah ini muncul peta dari sekolah teman-teman, ini ya. Nah ini, nah, jadi di dashboard ini ada isinya ada video, terus kemudian penjelasan singkat dan peta dari sekolah saya teman-teman. Lalu yang kedua, kita beralih ke profil. Profil ini berisi tentang profil dari teman-teman ya. Misal, terus ini untuk font hurufnya saya ganti, misalkan ini terlalu kecil, 24. Nah font hurufnya juga saya ganti teman-teman, coba. Nah untuk fotonya ini kan masih sama dengan yang halaman muka, saya ingin ganti misalnya teman-teman, saya upload dari laptop, misalnya saya ganti ini teman-teman. Nah wah tidak terlihat teman-teman, saya ganti yang lain, coba ini. Nah saya ganti itu teman-teman untuk fotonya. Lalu untuk isiannya kita kembali ke sisipkan tadi, terus blokir konten. Ini bisa dikasih foto, upload dari komputer atau laptop, misalnya saya kasih foto ini. Nah ini kan terpotong teman-teman, silahkan kurung pangkas. Nah ini jadi foto teman-teman tidak akan terpotong. Nah terus profil bisa teman-teman tulis di sini, ada nama, lalu instansi, ada NIP misal, lalu ada nomor WA, ada surel atau email. Nah bisa teman-teman masukkan di sini ya, ini untuk profil ya. Setelah itu kemudian kita beralih ke menu yang ketiga, yaitu perangkat pembelajaran. Sama perangkat pembelajaran kita ganti ukuran hurufnya, lalu font hurufnya kita ganti, lalu fotonya bisa kita ganti, misal saya ambil ini. Nah biar
semangat nih teman-teman. Nah, perangkat pembelajaran teman-teman bisa kasih beberapa konten, misal ini di perangkat pembelajaran bisa teman-teman masukkan misalnya ATP, modul ajar, ataupun yang lain. Misal saya upload dari drive, coba saya upload dari drive, saya cari misal modul ajar. Nah, untuk cara mengunggah di drive sudah saya buat teman-teman tutorialnya ya, yang belum ini. Nah, misal ini saya sudah ada modul ajar ini saya unggah di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya, tinggal dimasukkan. Sebelumnya file tersebut sudah diunggah di drive. Cara mengunggah di drive sudah saya kasih tutorialnya di video yang sebelum ini ya teman-teman. Ini untuk perangkat pembelajaran. Jadi ada beberapa komponen yang bisa dimasukkan ke dalam perangkat pembelajaran. Ada modul ajar, ada ATP, ada soal asesmen atau data kelas atau yang lainnya. Silahkan dimasukkan teman-teman sini ya. Kemudian ada data kelas. Nah ini juga saya ganti, misalnya data kelas ini yang berhubungan dengan kelas ya teman-teman, misal jumlah murid, daftar nilai, terus daftar presensi itu. Saya masukkan, saya kasih foto yang mana ya teman-teman, misal inilah. Nah, lalu saya kasih ini, saya upload gambarnya misalnya teman-teman, kurung pangkas. Nah, ini ada foto kelas ya teman-teman, seperti ini. Nanti yang sebelah sini bisa ditambahkan daftar presensi ataupun daftar nilai ataupun apa yang berhubungan dengan kelas ya teman-teman. Biodata siswa itu bisa dalam bentuk PDF, kemudian diupload terlebih dahulu dalam drive ya. Terus kemudian pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini berisi tentang kegiatan pengembangan diri yang teman-teman sudah ikuti, misalnya mengikuti kegiatan webinar, diklat, workshop, ataupun yang lain, dan kegiatan tersebut tentunya menghasilkan sertifikat ya teman-teman, sertifikat dan laporan pendukung ya. Itu silahkan nanti diupload di sini teman-teman untuk pengembangan diri. Nah, ini fotonya saya ganti biar membedakan. Ini saya uploadnya dari drive misal teman-teman. Saya cari di sini sertifikat. Nah, ini akan muncul ya teman-teman. Ada sertifikat ini KML, misal saya sisipkan, kasih keterangan sertifikat KML Miftahul Hadi misal, atau yang lain, tambah lagi sertifikat. Jangan lupa teman-teman untuk file atau dokumennya diunggah terlebih dahulu di drive ya teman-teman. Misal mana lagi, ini sertifikat sebagai narasumber.
Nah, seperti ini teman-teman, nanti bisa dilengkapi sendiri. Kalau teman-teman memiliki banyak sertifikat, ya tinggal di bawahnya tambah ini, blokir konten ya teman-teman, seperti itu. Kemudian yang terakhir tentang publikasi. Publikasi ini berisi karya-karya dari yang teman-teman yang sudah dibuat, kemudian sudah dipublikasikan, bisa berupa buku, artikel, jurnal, ataupun yang lain ya, yang berhubungan dengan karya teman-teman. Misalnya saya ini kasih ini, saya upload dari Drive, saya cari cover buku, ada tidak? Nah, ini ada rupanya teman-teman. Nah, kurung pangkas. Nah, tambah lagi misal ini, sisipkan kurung pangkas, satu lagi misalnya ini, sisipkan kurung pangkas. Nah, ini saya masukkan hanya 3 ya teman-teman, nanti di bawahnya kasih keterangan ini, buku berjudul apa, kemudian penulisnya siapa, bisa ditambah keterangan. Saya ulangi teman-teman, ini adalah contoh bentuk portofolio digital yang dimiliki oleh seorang guru. Misal ya teman-teman, saya dari halaman muka, ini adalah berisi sekilas tentang keadaan instansi teman-teman. Lalu ada menu profil, ini berisi profil dari teman-teman ya, nanti bisa dilengkapi. Terus ada perangkat pembelajaran, berisi yang berhubungan dengan perangkat pembelajaran yang teman-teman miliki. Lalu ada data kelas, berisi data-data yang berhubungan dengan murid di kelas teman-teman. Lalu ada pengembangan diri, ini berisi kegiatan pengembangan diri seperti workshop, diklat, webinar, atau yang lain, dan menghasilkan sertifikat. Dan yang terakhir adalah publikasi, berisi karya-karya yang sudah teman-teman hasilkan kemudian sudah dipublikasi. Nah, ini sudah cukup teman-teman untuk portofolio digital yang dibuat oleh seorang guru ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada tambahan lagi, bisa teman-teman kasih menu yang lain ya gitu. Nah, setelah selesai silahkan teman-teman klik ini, publikasikan di pojok kanan atas. Dipublikasikan, alamat webnya samakan saja yang di atas, portofolio Miftahul Hadi misal. Misal seperti ini. Nah, ini teman-teman. Lalu setelah ditulis nama alamat webnya, silakan teman-teman klik kelola. Nah, ini ada tulisan kementerian, silakan teman-teman ganti menjadi siapa saja yang memiliki link. Hanya sebagai pelihat ya teman-teman. Terus ini publik ya. Itu kalau sudah berganti seperti ini, silahkan klik selesai atau done, kemudian publikasikan. Nah, sudah terpublikasi ya, ini teman-teman. Lalu untuk mempublikasikan, silakan teman-teman klik ini, salin situs link yang akan dipublikasikan. Nah, ini salin, lalu silakan dibagikan kepada rekan-rekan yang lain ya, atau bisa dibuka di jendela baru seperti ini teman-teman. Nah, sudah muncul seperti ini teman-teman ya.
Cukup mudah bukan untuk membuat portofolio digital yang sederhana ini teman-teman? Oke, silahkan teman-teman praktekkan. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada tutorial-tutorial berikutnya. Salam berkarya, berdedikasi, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.